Kalau bahasa pesantren itu ada guyonan, Mas. Apa itu? Sebuah istilah peribahasa. Hubbul intikol alamatul konyol. Sesuatu itu kalau yang dikerjakan separuh-separuh nanti akan konyol, Mas. Contoh kayak beras. Dimasak setengah matang sudah dientas. Dibuang sayang, dimakan nggak bisa. Nah, begitu kita dalam melangkah apapun sebenarnya. Kita boleh berprofesi apapun, apalagi komunitas kita, ada wartawan, ada pengusaha, bahkan ada dosen, ada apapun lah praktisi pendidikan, bahkan pengangguran pun juga ada. Iya. Tapi intinya dari semua profesi itu, kalau kita mau tekun, istiqomah, itu pasti ada bekasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinkronisasi dan harmoni diri dan harmoni semesta. Ketemu lagi dengan saya Bung Tommy dari channel Introsul. Pada kesempatan kali ini di malam bulan purnama, Luar biasa. kita kedatangan narasumber yang sangat spesial. Assalamualaikum Mas Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Nah, sehat Mas? Habib pun, alhamdulillah sehat. Jadi Mas Habib ini kawan komunitas kita lama juga di bioenergi dulu. Saya ini ketemu beliau di 2010-an kalau nggak salah, tempat Bang Faisal dulu Mas Habib ya. Siap ya. Jadi Mas Habib ini beliau merupakan pendiri dari Pondok Pesantren Nasihuddin Mas ya. Dan Betul. juga Yayasan Yatim Piatu Mahmudah. Nah, ada hal yang sebenarnya pengen kita bagi ke sahabat Introsul semua terkait masalah pengalaman pribadi dan perjalanan spiritual Mas Habib ini. Terkait ini agak nyeleneh dan unik sebenarnya. Jadi karena mendengar cerita-cerita Mas Habib ini dulunya bisa dibilang ketika merintis Yayasan Yatim Piatu Mahmudah ini kan masih bujang Mas Habib ya. Ya, Atau baru-baru nikah. Baru-baru nikah di saat kita orang-orang awam ini kebanyakan sibuk ngurusin badan sendiri. Lah ini Mas Habib kok sibuk ngurusin orang lain gitu loh. Siap. Inspirasinya apa Mas? Oke, terima kasih kepada seluruh komunitas bioenergi terutama. Ya sebenarnya kalau dibilang inspiratif itu subjektif ya. Itu terserah bagaimana penilaian individu, sisi orang menilai. Tapi bagi saya perjalanan yang sudah saya lakukan atau sebuah kalau bahasanya itu cita-cita yang sampai saat ini alhamdulillah masih eksis dan alhamdulillah juga masih berjalan, baik itu lembaga sosial yakni Panti Asuhan Mahmudah dan juga Pondok Pesantren Nasihuddin. Sebenarnya awal itu saya pun tidak bercita-cita. Justru kita ini pada prinsipnya samalah manjenengan. Saya ini orang kampung. Di Bandar Lampung ini karena studi lah dulu, belajar. Kebetulan saya ini dari daerah Lampung Timur kalau sekarang, kalau dulu Lampung Tengah ya. Persisnya kalau sekarang itu di Bandar Agung, Kecamatan Bandar Sri Bawono, Lampung Timur. Itu asal kampung saya. Saya di Bandar Lampung itu tahun 2004. Ya sama lah, ingin mengejar cita-cita. Saya kuliah waktu itu di salah satu perguruan tinggi di Bandar Lampung. Ya berjalan normal saja Mas. Cuma bedanya kalau saya itu karena nekat dulu itu belajar di Bandar Lampung di salah satu perguruan tinggi.
Karena ya keterbatasan banyak hal lah. Mungkin nggak perlu diterangkan secara spesifik. Ya mau ngapain? Nah akhirnya kita kuliah ya dengan berbagai macam upaya, dengan keterbatasan yang sangat luar biasa. Dan saya jujur ya semua jalankan itu ya nekat. Jadi di sini juga saya bisa mengambil poin dari perjalanan hidup saya. Ketika kita melangkah sesuatu, bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan, bukan hanya sekedar pengalaman, tapi nyali itu juga penting. Nyali, keberanian, spekulasinya itu penting. Tapi juga ada pendampingnya, yakni ilmu pengetahuan yang sesuai apa yang menjadi langkahnya. Artinya kalau bahasa simpelnya pengalaman itu penting. Bahasa itu tetap ada perhitungan karena kita manusia. Seperti jenengan sampaikan tadi, kayak apa ya? Kok banyak orang mikirin diri sendiri, kalau Mas Habib kok mikirin orang lain. Waduh, ini sebenarnya bagi saya ini sebuah penyampaian yang sangat berat. Padahal ya saya biasa-biasa aja. Tapi kan orang-orang awam melihatnya pasti begitu, ya, Mas Habib. Mungkin ya kalau memang dilihat seperti itu ya itu sebuah sebuah hal yang mungkin bagi saya ini waduh masa sih. Karena saya merasa ya itu normal. Karena saya juga nggak bercita-cita semua. Malah justru kalau mau jujur, saya itu mau kuliah dulu di Bandar Lampung dengan latar belakang saya memang sudah berpendidikan di ya ala-ala pesantren, pondok salafiyah lah kalau bahasanya. Itu cita-cita bagaimana saya kuliah, habis itu bisa bekerja, terus berkarir, ya sebagaimana umumnya yang lain. Tapi di dalam perjalanan studi saya di tengah-tengah keterbatasan itu, ya alhamdulillah, itulah Allah ini memberikan kita suatu ujian. Itu ternyata ya ada hikmahnya. Di tengah keterbatasan kita itu sehingganya bisa terlatih. Kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan itu sendiri. Ya, artinya nggak dikit-dikit. Kalau kawan-kawan kan banyak hidup di zona aman zaman dulu. Bulan muda nih, mah kenceng masih. Kiriman. Nah, kalau dulu saya masih kiriman ya, belum secanggih ya udah SMS kan banking dan sebagainya. Gitu. Lah kalau kita boro-boro tanggal mudah ini. Kita mau bayar semester aja pening, tapi disitulah kita ini menjadi suatu pribadi yang kokoh. Jadi pembentukan karakter Mas Habib ini dari masuk kuliah itu tadi ya bukan hanya sekedar kuliah, bahkan sebelum-sebelumnya. Memang background keluarga ya, juga lingkungan banyak keterbatasan. Itu. Dari situ akhirnya kan untuk bagaimana kita bisa berlangsung dalam berpendidikan itu kan harus ada ide-ide bagaimana saya sambil kuliah dan juga sambil hidup inilah. Di situ kan kita harus berpikir ekstra gitu. Kalau orang itu yang biasa ngangkat hanya 25 kilo, ini kita harus 75 kilo gitu. Jadi otot kita itu kayak orang apa itu? Kencang ya, binaraga. Ya, binaraga itu. Tapi kalau Kang Kenos, kalau bicara karakter Mas Habib bisa sekuat ini kan bisa dibilang tempaan hidup lah. Tempaan perjalanan hidup, tetapi kan di tengah perjalanan tadi yang notabene dari cerita Mas Habib tadi kan sebenarnya banyak kesusahan-kesusahan yang dihadapi nih. Tapi kok akhirnya tergerak juga nih buat ngurusin anak-anak yatim piatu. Ya makanya sebenarnya saya bicara kalau bahasa karya ilmiah itu latar belakang dulu. Latar belakang. Itu latar belakang kalau nggak kita sampaikan nanti kan orang berpikiran ini orang bingung. Dikira orang sakti nanti, nggak ilmiah amat ini.
Jadi sebenarnya ya umum-umum saja. Tapi yang jelas gini, Mas, kita ini hidup pasti mempunyai sebuah keluarga ya. Ada orang tua, ada bapak, ada ibu. Nah, saya kadang setelah ini belum cerita yang jenengan apa ya artinya jenengan jawaban belum saya jawab dulu. Nah nanti pokoknya endingnya pasti ke situ. Nah, apalagi kita ya di sebuah komunitas yang memang bagi saya ini spesial. Hal-hal yang sifatnya di luar nalar itu kadang membentuk dan bisa terjadi sebuah kekuatan yang luar biasa yang bahkan itu bisa langsung dari campur tangan Sang Kholik. Nah, begini, saya bukan menyanjung ya, tapi ini saya setelah dewasa berkeluarga berpikir orang tua saya itu terutama ibu saya itu seorang wanita yang bagi saya hebat. Beliau memang bukan orang yang berada. Beliau memang bukan orang yang pandai. Tapi sisi batiniahnya, kalau bahasa umumnya itu bisa juga religiusnya. Itu bukan sekedar bagaimana beliau menjalankan syariat Islam itu ya dijalankan secara umum, sholat dan sebagainya, tapi ada sisi-sisi lain yang dijalankan. Kalau bahasa orang Jawa itu tirakat. Kalau bahasa orang pesantren itu riyadhah. Saya melihat ibu ini sosok yang benar-benar riyadhahnya luar biasa. Karena saya melihat dari saya remaja dengan kondisi yang sangat begitu sulit, dengan 6 bersaudara dan masa-masa pendidikan, tapi bagaimana anak ini tetap hatinya itu diarahkan oleh Sang Kholik. Ibu saya ini rajin puasa, bukan hanya sekedar puasa. Kalau bahasa umumnya itu sunnah Senin Kemis, tapi sunnah-sunnah yang lain itu dijalankan terus. Bahkan sampai sekarang. Ada sunnah bid, pokoknya semua sunnah-sunnah dijalankan. Nah, ini dari berpikir itu, sehingganya hati anak-anaknya itu kalau beliau mungkin mengarahkan secara lisan, beliau sadar saya ini seorang orang tua yang lemah secara logistik. Logistik. Tapi bagaimana Allah ini yang bisa menunjukkan kepada anak-anak saya langsung. Caranya bagaimana? Ya saya harus ngelobi Allah. Saya sekarang berpikir kayak gitu. Beliau pakai jalur langit langsung Mas Habib ya. Artinya mengetuk pintu langit. Ya, saya melihat masa pokoknya bagaimana anak saya ini memang anak yang diperjalankan oleh Allah dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, di antaranya salah satunya ada faktor X seperti itu. Dan di tengah keterbatasan itulah justru kadang kita menjadi seorang pribadi ya binaraga. Kita ditempa oleh keadaan. Dan selain daripada ada faktor yang saya sampaikan. Jadi energi positif yang ditransfer dari mungkin orang tua untuk meminta kepada Allah ini langsung diturunkan. Itu saya sangat percaya itu. Ya ini juga bisa menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua. Kalau anak kita pengen soleh, ya kita harus berusaha mensolehkan. Harus kitanya dulu ya Mas Habib ya. Itu udah pasti. Kalau anak kita ingin menjadi sukses, ya kita harus jadi sukses. Sukses itu kan bukan hanya sekedar dari sisi logistik, jabatannya tinggi, tapi bagaimana sisi batiniah itu pada Sang Kholik. Bagi saya sih, bagi saya itu hanya satu sisi, harus satu sisi. Karena kesuksesan logistik
Kalau nggak digunakan secara baik, malah bubar. Bener nggak? Benar, benar. Makanya orang kaya yang anaknya malah terkena Malah kebanyakan ya bar dan sebagainya. banyak yang nggak jelas jalurnya Mas Habib begitu. ya. Nah, terus kembali ke pembahasan kita ya. Nah, memang yaitu tadi sebenarnya itu sebuah diantaranya faktor itu. Nggak tahu, dengan takdir Allah saya bisa mendirikan sebuah yayasan yang memang saya dirikan dengan istri berdua di tengah keterbatasan. Kok boro-boro sampean? Mertua saya aja bingung. Ini orang nganggur, pengantin baru, dirikan yayasan nyewa, ini makannya dari mana ini? Ini kok orang lain gitu loh. Awal-awal iya. Berarti sempat dikekang juga nggak dua? Mungkin bukan dikekang ya, tapi berarti ngapain lah kok ya, sempat ada begitu kan? Itu ada penyampaian walaupun nggak secara langsung pada saya, kadang lewat istri saya. Ya udahlah, terserah kamu lah, itu jalan hidup. Ya itu tahu jawabannya lama itu. Ya memang nggak ini dipikir secara langsung nggak logis. Nah, tapi memang secara syariat yaitu tadi saya ditakdirkan oleh Allah. Kebetulan waktu kuliah kita ini pernah yaitu tadi karena keterbatasan kita, akhirnya saya pernah ngajar di sebuah lembaga sosial yang memang notabene itu panti asuhan. Nah, di situ juga salah satu dari sebuah pengalaman. Yang kedua, ya saya juga pernah dekat dengan lembaga sosial yang didirikan oleh seseorang yang memang dulu sebagai salah satu tokoh Lampung lah. Saya pernah dekat dengan situ, artinya di apa yang menjadi karyanya itu. Nah, dari pengalaman itulah sehingganya ketika saya selesai kursus, saya ini sebenarnya jiwanya itu bukan jiwa yang orang yang kalau bahasanya itu ya orang-orang bebas kayak. Sebenarnya dari kuliah itu saya jadi aktivis segala macam, berkawan dengan banyak orang. Aktif terus kantong tipis. Itu udah terbiasa, jadi dulu aktif itu. Tapi ya nggak tahu. Ya artinya ya seperti kan jenengan, wah ini kayaknya kalau kita ini dapat borongan, itu udah ini dulu. Tapi ketika saya menikah untuk memutuskan itu dengan sedikit pengalaman yang saya ada, ya udahlah, orang hidup ini kan gini kan, punya fashion. Kadang kita banyak punya pengalaman, punya kawan, bahkan bergaul dengan kawan yang memang itu kadang kita ngerti dan itu sangat menjanjikan, baik urusan dunia dan yang lainnya. Tapi kalau bukan fashionnya, kadang ya kita yang males. Bener nggak? Bener. Ya mungkin diantaranya kita menjiwai itu. Akhirnya karena menjiwai, ya sehingganya kita mulai melangkah, berpikir serius. Hanya saya itu nyamannya di sini. Jadi maaf ya, bukan kita ini kayak memang ya intinya ada perjalanan alamiah juga. Tapi ini nyambung sebenarnya Mas Habib. Jadi kemarin kita itu sempat buat konten juga Mas. Jadi sempat saya ngangkat itu tema ada 5 faktor yang menyebabkan seseorang itu tidak pernah bisa sukses. Dan di 5 hal itu ini kita nggak ada janjian bahas itu, tapi kok ada penjabaran semua dari Mas Habib tadi, dari mulai mindsetnya, kemudian lingkungan tadi. Mas Habib walaupun di tengah kondisi keluarga yang mungkin ngomong secara perekonomian mungkin ada keterbatasan, tetapi punya spirit dan mindset ingin berhasil, ingin membantu orang lain. Kemudian lingkungan Mas Habib juga bukan lingkungan toksik. Jadi kalau lingkungan toksik itu kan dia pasti muatannya negatif terus dan nggak akan pernah mau sukses. Dan makanya maaf ya, saya ini di Bandar Lampung dengan kuliah yang sendiri, dengan pergaulan saya yang kemana-mana. Sebenarnya kalau mau jadi orang hancur ya hancur juga.
Iya, tapi kan akhirnya Mas ada Habib pilih faktor yang lain. enggak, ada faktor yang saya sampaikan itu kadang di luar nalar yang baru saya sadari ketika saya sudah berkeluarga. Berkeluarga. Mungkin dari doa ibu saya, yang saya ini di perjalanan, oh jangan beginilah ya. Kalau bahasanya langsung Allah saya ngomong. Iya. Tapi Mas, aku boleh ini nggak Mas? Apa? Ini kan sebenarnya nggak hal yang gampang Mas Habib ya. Jadi kalau kita bicara secara background Mas Habib kan tadi udah sempat Mas Habib jelasin tuh backgroundnya. Tapi kan ini posisinya Mas Habib baru menikah. Nah, pasangan baru itu kan otomatis masih banyak visi misi yang belum pas. Nah, tapi kok bisa nih ketika si istri Mas Habib ini akhirnya kok ikut setuju dan supporting keputusan yang Mas Habib ambil mendirikan itu nih Mas. Ya. Siapa tahu kita bisa ambil hikmah juga di sini. Kebetulan takdir juga ya. Kebetulan istri itu dulu kawan kuliah. Oh. Jadi ketika kita sama-sama kuliah ini sudah ya, tahu pergerakan. Sesekali pernah saya ajak bagaimana, oh saya ini begini loh. Ya kuliah dengan keterbatasan dan saya ya kadang beraktivitas seperti ini. Jadi walaupun nggak apa ya Mas ya, nggak secara spesifik, tapi sedikit banyak itu mengenal. Nah, makanya ya istri itu pertama kali menikah saya mendirikan yayasan panti asuhan Mahmudah itu yang menampung ya anak-anak yatim itu tahun 2011 akhir. Ya istri saya ya intinya nggak banyak komen, ngikut aja. Ikut aja. Justru yang bingung itu dari mertua saya dan istri saya nggak bisa menerangkan juga secara spesifik. Dan mungkin ya orang mertua saya nggak berani nanya secara spesifik juga Mas. Ya udahlah terserah itu jalan hidupnya. Nah, akhirnya ya intinya begini. Dengan keterbatasan itu, dengan ada beberapa hal pengalaman yang sudah saya jalankan yang saya sampaikan awal tadi, akhirnya bismillah saya dengan istri. Saya menyewa tempat itu. Menyewa dengan ya uang pribadi dan sebagainya, dan dengan jaringan kawan-kawan. Saya kan cuma kayaknya kawan dulu Mas waktu kuliah, karena biasalah kadang demi makan aja kita rela untuk mencari kawan dulu karena terbatasan. Mungkin kalau masalah uang saya dulu tuh selesai, mungkin nggak begini. Kok sama Mas? Bahkan mencari pacar yang bisa support masalah makan. Iya itu, ya tahu sendirilah ya. Gitu. Aduh, ini nyari komunitas, tapi yang penting kita dapat logistik perut. Nah, itu udah terbiasa kita dulu. Terbiasa dulu. Jadi akhirnya saya dari jaringan itu juga waktu itu ketika saya membentuk itu menyampaikan kepada kawan dengan keterbatasan saya bismillah saya mau merawat anak yatim yang mungkin lebih daripada pengasuhan secara bimbingan dan pendidikan. Ya dari situlah awal setelah saya punya tempat, ya dari rumah kecil itulah. Nah, akhirnya kawan itu karena kenal saya dari awal sehingganya percaya. Iya. Mungkin yang di daerahnya ada memang anak yatim, akhirnya disampaikan ke komunitas keluarganya dan akhirnya diamanahkan ke saya. Itu awal anak-anak ada. Itu anak-anak notabene Bandar Lampung atau dari daerah-daerah juga Mas? Ya hampir semuanya, hampir baik semua di Bandar Lampung maupun di luar. Bandar Lampung. Nah, akhirnya dari situlah, ya itu tadi kita itu punya 1000 kawan itu masih sedikit. Punya musuh satu kebanyakan. Kita nggak tahu kawan yang mungkin dulu ini sehingga kita sangat bermanfaat juga ketika kita mempunyai sebuah karya atau kita mempunyai cita-cita. Nah, akhirnya setelah itu ya sudah berjalan ya pertama bagaimana ya kita mengakuilah Mas. Pertama memang pengalaman, yang kedua kita bukan siapa-siapa. Apapun yang terjadi ada aturan negara, undang-undang bahwasanya fakir miskin dan anak terlantar termasuk anak yatim itu dipelihara negara. Ya itu kita bagian dari situlah. Akhirnya secara de facto mungkin kita bukan membantu negara ya. Kita punya apa ya? Punya semacam relasi pemerintah yakni dinas sosial. Nah, akhirnya ya memang jujur saja
kita mengurus izin operasional secara pemerintah sudah ada. Dan selain itu akhirnya ya kita tetap berupaya Mas, karena saya bukan siapa-siapa. Ya jujur aja, nggak mau saya tutup-tutupi karena saya ini hanya pelaksana ya. Nah, kita ya memang dengan dulu itu kita bukan maksudnya memalang melintang di berbagai macam dunia, enggak. Tapi di dalamnya dulu itu banyak kawan yang berbagai macam latar belakang itu. Nah, akhirnya dengan saya berkarya seperti ini ya saya nggak canggung-canggung lah. Karena ini sudah sebagai tanggung jawab saya. Ya, ini tolong sih kita bantu dikit-dikit. Ya, pokoknya bekerja keras lah. Besok kawan sana, ya sama kayak kita itu kalau besok makan sana lah, besok makan sini itu. Jadi konsep itu tetap saya bawa, cuma makamnya beda. Tapi dengan berjalannya waktu, ya kita sudah ada apa ya, ya tidak menutup kemungkinan bekerja sama dengan pemerintah dengan baik dan hal-hal kalangan-kalangan yang lain. Dan alhamdulillah sedikit banyak sudah dikenal, sehingga sedikit banyak donatur ada. Dan sehingga ini berjalan alamiah aja Mas. Berjalan alamiah, ya alhamdulillah kita dipercaya orang, dititipin suatu operasional yang untuk kepentingan anak-anak. Tapi aku maaf nih Mas, agak nanya masalahnya gitu. Pernah nggak sih Mas Habib itu ngerasa apa ya, salah mengambil keputusan kok? Wah, aku nih ngurus badan aja susah kok ngurusin anak-anak. Ada pertama kali. Pernah juga Mas? Woi, gimana orang hidup itu nggak ada yang nggak mau makan aja bingung. Mau makan menjiling. Jadi posisi anak itu sudah ada sekitar 15-an lah. Saya ini nggak makan duit. Aduh, pening saya. Mana kata saya ini. Karena kan nggak cuma sekedar makan tapi pendidikan juga toh Mas. Betul, oke lah kalau pendidikan masih bisa kita, bukan kita ngapus ya. Ngakal-ngakalin ya, pokoknya sekolah kan ini kan masih SD itu masih bisa. Karena kalau makan ini kan nggak bisa koma. Iya. Nggak bisa koma, harus terus. Terus. Nah, akhirnya saya itu sampai bingungnya. Mana kawannya udah mentok yang kita. Ya, tapi ini konsekuensi dan itu harus berjalan dunia itu. Akhirnya ya apa, saya punya kawan percetakan lah. Saya mutu-mutu panti kita itu cepret, saya minta tolong kamu buatin kalender, ini mau saya jual. Pokoknya saya nggak bayar dulu lah. Oh, latar belakang Mas Habib dulu jualan kalender itu ya ini. Waduh gimana kok punya duit, nggak punya tahu. Kalau saya kan cuma ngedengar ceritanya aja. Iya, jadi itu apa latar belakangnya karena kita nggak megang apa-apa, udah mentok kemana-mana. Akhirnya yaudah, akhirnya saya utang lah sama dia. Pokoknya saya bikinin ada 500 eksemplar. Jadi tiap malam itu saya jalan gitu. Habis maghrib itu udah ke rumah-rumah. Entah laku berapa, entah laku 10, apa yang penting besok pagi ada yang untuk beli beras sama ini. Dan saya jalankan itu ada beberapa bulan. Ternyata dari situ judul hikmahnya luar biasa. Ada sih orang yang enggak Mas itu biasa. Ada bahkan yang diusir, enggak saya enggak ke kalender, itu biasa. Tapi ada juga yang baik, menanyakan begini, responsif. Ya udahlah Mas, besok saya coba ngelihat. Justru yang enggak saya duga-duga itu. Itu jadi dibalik, mungkin lebih tepatnya Allah ini mau ningkatin derajat Mas Habib dengan cara diuji. Waduh, ya namanya sebuah perjuangan itu pasti mengalami titik nadir itu pasti. Akhirnya di situ kita pasti galau begini. Kalau kita nggak mengambil keputusan yang pas itu ya bisa apa ya, bisa blunder. Tapi alhamdulillah saya berpikir seperti itu. Nah, dari situ akhirnya orangnya besok datang. Bawa sembako. Ini. Nah akhirnya udah itu saya jalani ada setengah tahun. Mungkin di antara wasilah itu juga lah orang-orang mengenal tentang kita. Memang Allah kasih jalannya ya dengan mungkin cara seperti itu ya, Mas Habib, dengan ya? waduh mumet. Berarti
Tak kira orang yang sudah punya tujuan jelas, kemudian memang niatnya lillahi ta'ala karena Allah, nggak pernah titik terendah juga. Wah, nggak bisa. Kan Itu kadang orang berpikiran begitu loh, Mas. Ya orang kan ngelihatnya nggak secara lengkap. Iya. Kalau bahasanya kadang 60% kita ngelihat orang aja udah hebat, tapi yang kayak gini-gini kan nggak tahu. Orang ngelihat sekarang enak ya aja nih, udah gede. Nggak tahu, ini. ya udah yang dikenal di mana, tapi nggak tahu kan, nggak tahu yang seperti itu. Iya. Ya, intinya mungkin bahkan itu justru menjadi wasilah yang luar biasa yayasan kita itu dikenal orang. Tapi ya itu Mas, jual larai, jual muka ya, karena gimana kepaksa. Paksa. Yang penting saya nggak berbuat yang aneh-aneh. Iya. Saya jujur lillahi ta'ala. Saya jual barang, kalau nggak mau ya sudah. Iya. Kalau mau ya alhamdulillah. Karena saya ada anak-anak yang kalau saya kasih makan dan sekolahin. Itu berarti door to door keliling. Door to door tiap rumah, makanya yang namanya diusir, bodoh amat itu. Cuma saya ngitungnya begini. Banyak 20 kalender, saya jual taruhlah 50. Paling ya pasti kita kita masuk 10 rumah, pasti 3 itu ada yang laku baik lah, ada yang welcome, ada yang kita, karena kita juga nggak punya tujuan yang aneh-aneh. Iya. Kalau dia ingin membuktikan ya monggo, alamatnya jelas, rumahnya jelas, ya itu. Gitu. Dan itu saya jalannya ada setengah tahun. Nah, terus yang posisi sekarang kan kalau kita lihat sudah besar untuk yayasan yatimnya, kemudian kan ada pondok pesantren juga di Mas Habib. Itu kan berkaitan dengan masalah semakin besarnya kapasitas yang kita miliki. Otomatis kan ujian semakin besar tuh Mas. Nah, boleh berbagi nggak Mas Habib tips trik Mas Habib untuk tetap menjaga niat dan konsisten itu memang lillahi ta'ala itu? Karena kalau kita bicara nggak ada godaan itu kan pasti nggak mungkin toh Mas Habib. Betul. Pasti ada kan. Nah, tapi yang kita pengen tahu kan cara Mas Habib untuk tetap menjaga niatan itu lillahi ta'ala lurusnya itu. Hidup ini kan sebenarnya simpel Mas. Kita ini kalau perokok ini ngerokok 1 bungkus saja sehari sudah cukup. 1 pres sudah serakah. Dan yang kedua ya itu tadi, manusia ini kan yang besar itu hidup itu biaya ini itu. Kalau bangsa orang itu gengsi ya. Ya saya berpikir simpel. Yang penting saya sudah, ya bukan berarti kita nggak butuh yang lain ya, makan ini, cuma dilalahnya jiwa saya ini nggak yang aneh-aneh. Artinya ya itulah, kita aja baju ini yang harga 60.000 ini, artinya ya biasa aja, gitu aja, biasa aja. Yang penting kita ya cukup makan. Ini artinya nggak punya keinginan yang terlalu hedon ya, artinya walaupun kita ini, apalagi ya bukan berarti kita ini ya, bahasa besar ini kan subjektif. Karena itu amanah Mas. Kalau nggak kita terapkan, nggak saya bangun, nggak ini laju kita ini pura-pura kayak bubuk reot aja dikasihani. Nah kalau saya nggak berpikir kayak gitu. Berarti memang tetap ini amanah orang, bikin saya yang di tempat yang lebih layak, tempat yang lebih bagus. Tapi yang namanya lembaga sosial ya, walaupun layak lebih bagus, bukan kita nggak pening juga saat ini. Ya tetap pening. Karena kan orang itu laju menganggap, wah mah udah banyak itu. Padahal ya belum tentu. Karena intinya gini, yang tahu badan kita ya kita. Ya kita. Itu aja. Karena luar itu ya nggak bisa jadi penilaian secara objektif. Iya. Cuma kan ya ngapain juga kita berkuar karena itu sudah konsekuensi kita. Yang dilalahnya Allah itu tetap ngasih jalan. Kalau bahasa hidup pening itu udah sunatullah. Sunatullah. Walaupun keadaan sekarang gedung ya walaupun belum representatif secara 100%, tapi juga ada mending. Tapi jangan dikira juga lah juga pening. Sama aja. Sama aja. Sama aja. Tapi nggak sampai jual kalender lagi Mas. Ya cuma bedanya kayak gitu. Ya kita kalau bahasa orang tua ini makan asam garamnya mungkin udah agak lebih banyak. Jadi
caranya juga udah agak beda lagi gitu aja. Sekarang ketambahan kecap. Hah? ada tambahan kecapnya. Ya itu aja. Nah, terus yang kedua, kenapa saya mendirikan pondok pesantren? Ya memang kebetulan saya ya hidup dari awal dulu di tengah-tengah pondok pesantren, Mas. Oh memang Ya, backgroundnya itu pondok pesantren. Terus ya, dan ini memang saya konsep ya untuk pendidikan. Artinya lebih ke pendidikan, baik agama maupun umum lah. Nah, maka ya dengan takdir Allah juga, ya nggak tahu. Saya juga kadang berpikirnya itu nggak nyampe juga. Allah menakdirkan, ya di lalahnya tanah ini kan dulu ya apa ya kalau bahasanya ya Mas Dudi ya. Tempat jin buang anak. Dan orang aja mau beli nggak mau. Nggak mau. Ya alhamdulillah masih terjangkau harganya. Ya masih di Barana Lampung pula dan dekat sama panti juga, dan kebetulan ya ada rezeki ya kita beli lahan ini. Ya dari tahun 2017 saya beli. Terus tahun 2019 ya saya berupaya. Yang penting bagi saya kan lahan, karena bumi ini kan Allah nggak menciptakan dua. Iya. Akhirnya ya sedikit banyak ada rezeki, kita tempelin gedung. Nah disitulah kita mulai. Nah ya kalau konsep pondok tetap beda, di sini umum. Nah intinya, jadi dari dua lembaga pondok dan panti ini ya semuanya, kalau pondok itu memang saya dari latar belakang dulu pondok. Pondok pesantren. Kalau panti ini ya itu tadi karena takdir Allah, saya nggak tahu. Iya. Dulu itu namanya dunia panti asuhan itu nggak paham saya. Dunia sosial itu juga nggak paham ya, karena kita keterbatasan, dilalahnya ditakdirkan Allah waktu kita ini belajar kan dilalahnya itu dihubungkan dengan dunia-dunia seperti ini. Gitu ya, ya akhirnya kayaknya kita bisa sih mendirikan. Ya, akhirnya alami aja udahlah kita dirikan. Jadi bagi pemirsa Intersol juga bisa menjadi alternatif pendidikan anak sebenarnya Mas Habib. Jadi kebanyakan kan orang-orang sekarang itu ketika liburan atau ketika anak ulang tahun itu kan mereka bawanya ke mall atau mungkin liburan kemana. Jadi akhirnya hanya sebatas duniawi. Nah mungkin sahabat Intersol bisa juga nih mencoba untuk ajak anaknya ke panti asuhan yang ada di sekitarnya. Jadi ajarkan anak-anak itu mulai berbagi sedari kecil Mas Habib ya. Jadi kita nggak mengarahkan harus ke panti asuhan kita, tetapi panti asuhan yang terdekat dengan kawan-kawan semua. Karena poinnya adalah itu merupakan pendidikan karakter anak sedari kecil. Kita ngajarin mereka cara untuk berbagi dengan sesama. Jadi tidak hanya melulu orientasi masalah duniawi. Kemudian kita juga bisa mengajarkan rasa syukur Mas Habib ya. Wah, karena dengan begitu kan anak-anak kita bisa kita suruh ngobrol nih dengan anak-anak yatim itu, anak-anak yayasan. Di saat mereka masih punya orang tua, bisa makan, bisa ini, mereka mau makan aja kesusahan. Saya kadang begitu Mas Habib. Jadi pas jalan, kadang kan kalau saya ini kan nggak semua keinginan anak ini kita kasihkan, karena kan kita harus ngajarin juga anak-anak itu rasa kecewa. Betul. Terus pas ketemu di lampu merah, kadang kan suka banyak anak kecil tuh Mas. Kadang dia ngamen atau bersih-bersih atau apa. Jadi saya kadang ngomong ke anak, nanti tuh liatin tuh, maknya masih bisa makan, bisa ini, mereka mau makan aja harus begitu effortnya. Kadang saya sampai segitunya gitu. Ya itu pemikiran itu bagus sebagai kedua orang tua. Karena ya tapi ingat Mas, kita ini ya hidup di dunia yang memang sudah berubah total ya. Jangan juga sampai anak itu juga katrok. Ya, saya kira untuk anak itu kita ajak jalan di mall sesekali ya nggak ada persoalan bagi saya. Kalau itu tetap. Tapi itu poin penting juga. Contoh kayak ini kita di tengah pondok pesantren. Gimana anak kita pengen jadi santri di pondokkan betah kalau jalannya juga
di mall terus. Di mall terus. Maka harus ada seling-selingan nih. Harus sekali-kali pas liburan, yuk lihat pondok yuk. Nah, gimana sih pendidikan di pondok? Nah, Iya. begitu juga kalau memang anak kita ini bersyukur, belajar bersyukur, ya kita ajak ke lembaga sosial yuk. Lihat gimana sih di lembaga sosial itu anak-anaknya itu dari mana aja dan latar belakangnya gimana. Nah itu supaya anak itu bersyukur. Iya. Ya, kadang orang ini kan lucu, jalan di mall, di apa lah, anak saya pengen soleh dipondokin, ya pengen pulang lah. Belum tahu dunianya gimana. Itu kan kaget, tapi kalau jalan-jalannya sering di pondok, diajak ngopi di pondok, ya kenal juga kan. Iya. Nah itu penting. Jadi bagi kita orang tua, ya pokoknya semua aspek itu ya bagi anak-anak kita tetap kita ajarkan, walaupun pendidikan itu kadang secara tidak formal. Iya. Bener nggak? Benar. Ya intinya gini Mas, dari semua yang jenengan sampaikan, ya kalau dibilang kisah inspirasi ya alhamdulillah. Tapi ya saya sebenarnya ya biasa-biasa saja. Dan saya juga mendirikan pondok ini juga alhamdulillah kita punya lembaga sosial, sehingga juga ada untungnya Mas. Anak-anak sekolah minimal gratis. Benar. Gratis. Jadi kalau bahasa ekonomi ini bisa subsidi. Yang dulu kita nyekolahin di mana-mana, waduh ini beres nganterin satu-satu pakai mobil. Satu, tapi sekarang udah satu tempat, ya gratis dan sebagainya. Ya alhamdulillah. Ya walaupun maaf ini Mas belum sempurna, tapi kita tetap berupaya. Dan yang paling penting satu Mas. Apa itu Mas? Kalau kita sudah melakukan suatu hal, pertama berani, kedua jangan nanggung-nanggung Mas. Totalitas ya? Totalitas. Kalau bahasa pesantren itu ada guyonan Mas. Apa itu? Sebuah istilah peribahasa. Hubbul intikol alamatul konyol. Sesuatu itu kalau yang dikerjakan separuh-separuh nanti akan konyol Mas. Contoh kayak beras. Dimasak. Setengah matang sudah diintas. Dibuang sayang, dimakan nggak bisa. Nah begitu kita dalam melangkah apapun sebenarnya. Kita boleh berprofesi apapun, apalagi komunitas kita, ada wartawan, ada pengusaha, bahkan ada dosen, ada apapun lah praktisi pendidikan, bahkan pengangguran pun juga ada. Iya. Tapi intinya dari semua profesi itu, kalau kita mau tekun, istiqomah, itu pasti ada bekasnya. Intinya gitu. Kayak pondok ini kan ibarat kita ini apa Mas ya, kayak kita ini nelorin ayam dan harus kita angkremin kalau pengen anak-anak kita netes. Diengkremin saja kadang ada salah satu yang gabut. Apalagi kalau kita nggak konsisten. Jadi bukan hanya sekedar infrastruktur ini, tapi juga ngurus anak secara konsisten itu nomor satu. Dan apapun karya kita, kalau kita menjalankan dengan konsisten, kalau bahasa agamanya istiqomah, ya insya Allah saya yakin. Tapi kalau perjalanan namanya susah, senang, mumet itu pasti ada. Tapi kalau kita tetap konsisten, insya Allah ada bekasnya. Makasih nih Mas Habib. Ya, sama-sama. Bincang santai malam ini di malam bulan purnama juga, kemudian masih bulan Syawal juga. Alhamdulillah masih bisa bersilaturahmi, bertemu kembali dengan sahabat lama juga, dengan Mas Habib. Banyak hal yang saya pribadi dapatkan dari ngobrol-ngobrol santai malam ini Mas Habib. Semoga ini juga bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi kawan-kawan di luar sana. Ada banyak poin-poin penting yang disampaikan oleh Mas Habib tadi terkait masalah konsistensi, perjuangan hidup, dan yang pasti tadi ada satu yang menurut saya sangat luar biasa adalah doa kedua orang tua kita juga, di mana Mas Habib sempat bercerita ibunya sangat luar biasa, melalui jalur langit itulah ibunya menyerahkan anak-anaknya biar Allah yang membimbing anak-anaknya itu mau kemana, karena ibunya yakin ketika Allah yang sudah menentukan jalannya itu mau kemana, itu pasti yang terbaik untuk anak-anaknya. Terima kasih Mas Habib. Sama-sama. Semoga bisa lebih besar lagi. Amin. Dan semakin bermanfaat buat sesama. Dan tetap istiqomah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinkronisasi dan harmoni, harmoni diri dan harmoni semesta.